Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Karen Novasi, absen 21. Saya Pasti Argo absen 27. Saya Asam Fortunata nomor absen 5. Saya Valentina Arta, absen 34. Saya Sandino Khalifah, absen 31. Saya Merizal Davatisyana absen 20. Saya Faradina April absen 12. Jadi di sini kita akan mewawancarai dua narasumber dari Kampung Batik. Untuk lebih jelasnya ikuti kegiatan kami. Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai Ibu Ida sebagai Ketua RW di Kampung Batik ini. Permisi Bu, mengganggu waktunya. Mohon maaf, di sini saya akan bertanya-tanya nih Bu seputar Kampung Batik di Semarang ini. Untuk yang pertama, saya mau tanya bagaimana sih sejarah awal mula Kampung Batik berdiri hingga menjadi kampung tematik saat ini, Bu? Kalau berdirinya itu nggak ada ya Mas, karena Kampung Batik itu sejak dulu ini Kampung Batik. Oh, Nah, mulai terkenal memang kita mulai tahun 2006 ini ada wali kota itu yang istrinya wali kota ya Bu Sinto Sukarip itu dia keliling-keliling ke Kampung Batik. Ada Kampung Batik, tapi kok nggak ada batiknya gitu. Salah satunya terus tahun 2006 tuh langsung dikasih pembelajaran batik itu selama 1 bulan. Saya mencari bakat 20 orang untuk bisa belajar batik. Akhirnya dari 1 bulan terus berlanjut, akhirnya kita merambah ke masing-masing wilayah. Jadi Kampung Batik itu memang utama yang dijadikan batik istilahnya untuk mengawali mungkin di Solo, di Pekalongan ini sudah ada batiknya, tapi di Semarang kan belum ada batik. Akhirnya itu mulai digiatkan tahun 2006 itu sudah merambah ke masing-masing kecamatan. Alhamdulillah untuk kedepannya dari masing-masing yang ikut membatik ada salah satu yang istilahnya bisa memamerkan di Kampung Batik itu bisa maju. Alhamdulillah ini yang namanya Pak Eko itu dia bisa menembus dari kota itu, dia membuat batik terpanjang, batik apa gitu kan, istilahnya dia selalu mengikuti action yang ada di kota. Alhamdulillah 2009 itu kita dijadikan sentra batik, Kampung Batik. Padahal itu yang jualan baru 5 toko. Nah, dari 5 toko itu kebetulan sering ada tamu. Kebetulan itu salah satunya pasti ada teman saya. Loh Bu, jadi ini kok jadikan sentra batik, tapi kenapa kok cuman beberapa aja? Oh, sebenarnya istilahnya sudah pada bisa semuanya, tapi kita nggak punya modal untuk membuka batik itu. Nah, alhamdulillahnya terus kita sering dikunjungi oleh kantor-kantor, dinas-dinas itu. Akhirnya ya alhamdulillah karena memang tempat kita itu mungkin parkir kurang, itu kurang. Lah, sebetulnya yang di depan itu ada taman. Kita bongkar, ada pos kampling, kita undurkan lagi. Jadi kan kelihatan biar terang, biar jembar ya itu. Terus mobil-mobil bisa masuk itu. Nah, alhamdulillah dari kampung sentra batik itu pemerintah kota ya istilahnya sering kontrol ya. Kampung Batik bagaimana ini ya. Saya berusaha ya memang ini perlu istilahnya diperlebar. Nah, makanya terus itu kita bongkar semuanya.
kelihatan bagus. Alhamdulillah tahun 2016 itu Iya. kita diberi tematik batik. Oh, Nah, di tematik situ batik terjadi itu tematik. iya. Itu seperti gapuro, taman-taman yang ada lampu-lampu itu yang ada itu dibuat pemerintah sebesar 200 juta. Tapi yang membuat kan bukan kita dari pihak sana kan. Jadi yang penting kita penerima manfaat lah untuk kampung tematik ini. Nah, kampung tematik ini cuman adanya langsung masuk di gapura sana, masuk ke RT 2. RT 2 kan tematiknya kan memang batik. Iya. Di sini belum ada jual batik, misalnya kan kayak gitu. Tapi begitu ada tematik batik, kita kan setiap bulan ya ada pertemuan di dinas pariwisata apa gitu. Kan harus punya perkembangan apa kan gitu. Alhamdulillah dari yang di sini punya orang-orang seniman-seniman itu akhirnya dia ya dengan swadaya masyarakat sendiri di sini. Akhirnya dia bisa membuat mural salah satunya. Terus gambar-gambar yang ada di sini dia buat dengan biaya dia sendiri, iuran lah. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2017 itu di sini sudah punya perkembangan sini Kampung Jadul ini. Sebetulnya di sini kan Kampung Batik Tengah. Kenapa kok bisa Kampung Jadul? Untuk ngetrennya aja, cuman singkatan dari jalan-jalan dan dolan-dolan. Itu gitu nggih. Terus 29 April 2017 itu di sini diresmikan untuk kampung jadulnya. Tempat edukasi di sini untuk pembelajaran batik, mungkin pengen foto-foto, pengen apa kan gitu. Nah, begitu tahun 2017 itu ada sudah kita canangkan pas 29 April 2017. Nah, selang kedepannya pas bulan Oktober itu kita ada CSR yang masuk di sini itu Polines dan PLN. Nah, dia masuk di sini selama 2 tahun. Jadi ada apa istilahnya tambahan-tambahan untuk mungkin untuk ini loh teratak untuk mungkin CCTV lampu-lampu bukan gitu ya tidak lampu-lampu itu dari Angkasa Pura. Tapi Angkasa Pura langsung ngasih uang, jadi bisa dibuat lah. Kalau yang PLN kan bentuknya langsung sudah istilahnya bentuk kayak teratak gitu, ada buat kegiatan. Terus tapi kan kalau di sini dikasih teratak, payung-payung itu kan mungkin payung-payung masih bisa kelihatan enak ya. Tapi kalau seperti kayak teratak tenda itu kan kelihatan kayak apa? Kayak sempit, lebih sempit gitu. Gitu. Makanya kan setelah itu kita dari PLN itu ada istilahnya itu untuk lomba membuat batik. Mungkin menyanting ya sebesar itu 100 meter itu ada itu setiap tanggal 2. Terus nanti besoknya lagi sudah berbeda lagi kan gitu. Jadi kita setiap tanggal 2 Oktober itu kita pasti itu hari batik itu kita melaksanakan. Terus di sini juga cerita pertempuran 5 hari di Semarang. Makanya di sini pas pertempuran 5 hari di Semarang di sini tuh hangus. Cuman sisa ada rumah satu yang di belakang sumur kebakaran itu. Nah, makanya ini dari cerita-cerita yang di sini punya orang-orang seni, makanya dibikinlah untuk pertempuran 5 hari Semarang itu kita selalu kita peringati dengan itu titiran gitu Mas. Jadi kampung batik sejak dulu memang kampung batik, tapi alhamdulillahnya untuk seterusnya ada pembelajaran batik, akhirnya jadi sentra batik, akhirnya ada tematiknya batik itu kayak gitu. Kalau yang mencetuskan idenya itu ada nggak sih Bu di sini? Kalau untuk mencetus idenya itu masing-masing kan punya itu sendiri ya. Kalau yang di batik itu mencetuskan karena di sini bisa jadi sentra itu karena dia untuk yang di kota dia bisa membuat event-event yang masuk ke istilahnya
museum lah istilahnya untuk Diperkenalkan. rekor lah, Iya. rekor di situ. Akhirnya makanya kan selalu di Kampung Batik itu punya action sendiri, akhirnya bisa dijadikan kampung sentra batiknya Iya, itu. kampung Lah, tematik. kalau sentra batik itu kan sekedar yang memang yang utama itu sentranya di sini, yang lainnya itu kan setelah ya, Iya. setelah di sini Jadi- diberi pembelajaran batik, yang lainnya kan baru ngikut. Oh. Nah, yang utama kan yang kampung batik ini memang sesuai dengan namanya kampung batik Iya. itu. Jadi untuk yang kampung batik itu ya sejak dulu sudah kampung batik gitu. Oh. Tapi perhatian dari pemerintah kota ini memang pemerintah kota itu menginginkan kampung-kampung yang lain tuh ada tematiknya. Iya. Tapi kan ada tematik yang tidak muncul. Iya. Seperti tematik mungkin kampung apa itu tidak ada actionnya gitu loh. Alhamdulillah yang di kampung batik itu ada tematik batik, tapi kita punya perkembangannya. Perkembangannya salah satunya di sini. Terus setelah itu di kampung-kampung yang lain bisa untuk memamerkan tempat-tempatnya masing-masing gitu. Ya alhamdulillah ya. Iya. Dari RT-RT saya itu punya greget sendiri-sendiri. Kalau yang tidak punya greget ya tidak maju gitu aja kan. Saya pokoknya mengutamakan untuk Pak RT yang di wilayah itu kalau pengen maju seperti di sini, kamu harus punya tempatmu, mau bikin apa silahkan, tapi jangan irilah dengan yang lain. Yeah. Kalau bisa tuh mencepot, istilahnya bergabung untuk guyub rukun kan gitu. Yeah. Saya pengennya itu intinya gitu ya. Alhamdulillah dari pemerintah kota itu selalu tiap tahun ada musrenbang itu untuk pembangunan wilayah. Yeah. Alhamdulillah di Kampung Batik ini yang RW 2 itu utamanya selalu saya dukung untuk kamu mengajukan apa. Jadi yang seperti yang di Kampung Gang sini ya, Yeah. RT 7 itu ada paranet, ada apa? Masnya lihat enggak yang kampung-kampung lain ada paranet apa kan enggak toh? Iya. Nah, makanya di sini kita istilahnya mulai tahun 2017 kita sudah menjadikan kampung ekonomi kreatif ini juara 3 tingkat kota. Itu salah satunya itu ya Mas. Iya. Terus akhirnya dari Pak Wali itu untuk kampung batik kita selalu diutamakan. Iya. Minta apa aja dikasih kan gitu Iya. sama Pak Hendi. Dia datang itu pas 17 Agustusan ada acara, dia datang di sini. Iya. Nah itu dia istilahnya mengatakan bahwa di sini memang kampung ekonomi kreatif. Mengapresiasi. Ya, dia di situ ngasih sambutan terima kasih lah Yeah. istilahnya kayak gitu. Terus ya alhamdulillahnya terus kita juga dapat kambing harang macam-macam lah itu. Yeah. Nah, maka dari itu kampung di sini istilahnya dilirik dari pemerintah kota untuk dijadikan mungkin semacam kalau ada apa-apa memang tempat kita itu selalu Diutamakan. Nah, Bu, sini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau mengenai pengrajin batik ini, Bu, kira-kira terdapat berapa pengrajin batik ya, Bu? kalau pengrajin itu banyak ya Mas. Iya. Yang istilahnya di sini sebenarnya yang bisa batik itu sebenarnya banyak. Tapi kan yang buka cuma beberapa. Dari beberapa aja itu ya ada yang cuman bisa-bisa aja kan gitu. Tapi yang utamanya di sini yang bisa untuk produk batiknya itu ya di sini salah satunya Pak Eko. Dia memang setiap hari produk di situ. Terus Bu Afifah sana yang batik bida itu Yang salah dekat satu masjid itu? ya Oh, itu juga tapi ya nggak terlalu banyak ya Mas, mungkin kalau banyak mungkin dia ya diberikan mungkin yang di Pekalongan suruh nyetak tapi dengan syarat cetakannya dia sendiri. Aku tolong nanti aku dibikinkan ini gitu karena di sini tidak mungkin untuk mencetak banyak karena mungkin kan limbahnya. Di sini aja yang Pak Eko itu punya limbahnya dia, alhamdulillah. Jadi dia mencetak banyak itu bisa. Di atas dia untuk pembatikan yang macam-macam ya pewarnaan, mulai dari cap itu dia itu. Tapi kalau mungkin cap dia banyak, dia ya dikasihkan tukang. Tapi dengan dibayar berapa, tukang-tukang itu sudah bisa Mas. Karena dia tuh pekerjaannya enggak cuman batik aja, dia mungkin tukang ojek, tukang dia kayak nyambi gitu. di situ dia bisa karena memang tempatnya kan
nggak memungkinkan untuk tumpuan batik yang banyak. Dia cetakkan di situ, nanti kalau pewarnaan emang dia kan nanti seharinya berapa dia bagi, karena dia soal pewarnaan dia pintar. Saya akui Bu Iin sama Pak Eko tuh pintar. Di rumahnya dibangun itu didesain dengan ada untuk caranya limbahnya itu sudah ada. Kalau limbahnya udah keluar itu ikannya mati. Salah satunya itu dia punya itu. Masnya nanti bisa melihat cara kerjanya yang di situ ada limbahnya. Nah, yang kedua itu seperti Bu Monika ya. Bu Monika itu kan salah satu guru di situ. Tapi dia sempatkan dia bisa di kampung batik yang memang di sini kan asal kampung batik itu sudah istilahnya bagus lah untuk itu. Ya kontraknya juga mahal ya di sini. Nah, itu salah satunya mungkin inspirasi dari Bu Monika itu bisa kerjasama dengan dia sebagai guru SMA 11, terus dia guru batik, ya kan? Di sini juga batik, makanya dia di situ kan juga membuat batik. Banyak lah salah satunya mungkin sudah punya pegawai banyak di situ. Sebenarnya yang batik-batik tulis tuh dia ada yang toko-toko batik minta dia, gitu. Salah satunya itu. Nanti saya dikasih batik yang ini dikirim gitu kan, salah satu yang di sinilah pelanggan. Nah yang sudah terkenal pun kan ya misalnya dia punya untuk membuat batiknya dia kan tidak bisa di sini, dia harus punya tukang sendiri untuk membuat batiknya, mungkin tempatnya di mana saya nggak tahu ya, itu urusan pabriknya dia sendiri kan gitu. Yang saya itu istilahnya dari kampung batik itu di sini ada beberapa, mungkin yang khusus utamanya di sini mungkin ada sekitar 10 ya Mas. Yang lainnya cuman ya sekedar jual-jual aja. Gitu. Bu, kalau apakah pemberdayaan pengrajin sudah berjalan secara lancar? Pemberdayaan pengrajin ya lancar ya Mas. Lancar. Karena kan memang kita dituntut ada yang belajar batik. Kita kan sudah bisa mulai dari TK sampai mungkin ibu-ibu dari dinas mahasiswa orang itu kan ada belajar batik, tapi kan tinggal nanti cari pembatiknya yang mana dapat pesanannya, mungkin bisa Pak Eko, mungkin bisa Bu Rini Handayani sini, Bu Monika, terus Bu Afifah, Bu Eli, itu salah satunya nih. Di sini juga kampung sini juga mengadakan ada batik dari manapun, kita juga menyiapkan semuanya, tinggal rezeki masing-masing gitu. Bu, kalau boleh tahu kendala apa yang terjadi selama menjadikan kampung ini sebagai kampung tematik? Kalau kendala itu pasti ya Mas. Jadi semuanya nggak berjalan mulus ya, masih ada salah satu yang mungkin tidak bisa diajak kerjasama. Intinya itu mungkin kita punya paguyuban ya, paguyubannya kita tidak bisa menyatukan untuk yang punya usaha itu baru jadi satu, jadi masih individu ya. Tapi yang kita yang di paguyuban itu bentuknya sekedar untuk mungkin ada belajar batik, mungkin ada nanti ada lomba yang ini, nanti mungkin ada acara apa. Nah ini masuknya ke paguyuban. Jadi kita menerima yang paguyuban itu berbentuk acara. Itu jadi bukan untuk paguyuban untuk menyatukan dari orang-orang batik itu dijadikan satu, nanti diajak kerjasama, kita belum bisa. Karena yang punya batik gede pengennya kan aku usahaku dewi ya, aku ngopeni sing itu nanti gimana saya nggak tahu ya istilahnya. Saya pengennya kan menyatukan, tapi belum bisa, pemikirannya masih gimana ya, masih punya saingan, rasa saingan itu ada itu kayak itu. Tapi kalau saya tuh enggak istilahnya enggak istilah punya pikiran saingan ya. Kalau bisa tuh saingannya juga istilahnya dia bisa berkembang kan gitu, bukan saingan bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Jadi saingnya harus bagus, bukan saingan waduh tarung-tarung itu saya enggak mau istilahnya kan kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu trik-trik masing-masing dari pembatik itu yang bagaimana saya tahu masing-masing isi hati masing-masing. Jadi
saya cuman ya sekedar untuk menyatukan tuh bagaimana, intinya saya enggak mau membuat geger. Yang penting semua podo istilahnya akur lah untuk apa gitu ya. Alhamdulillahnya memang masih belum bisa kerjasama ya Mas, masih individu gitu, intinya gitu. Dan apa namanya yang memberikan informasi tentang kampung batik ini, saya mau nah, teman-teman, di sini tadi penjelasan dari Ibu RW yaitu Ibu Ida. Selanjutnya kami akan mewawancarai narasumber yang akan dibantu oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai Bu Eli selaku salah satu pengrajin yang ada di kampung ini. Selamat siang Bu Eli, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai kerajinan batik di kampung ini. Jadi bagaimana sih Bu awal mula mendirikan toko ini dan udah berapa lama mendirikan toko ini? Saya awal mulanya dari pelatihan membatik ibu-ibu rumah tangga oleh Ibu Sukawi 2006 sampai 2007. Itu saya berlatih selama setahun. Ibu rumah ya ayo berlatih dari dinas, saya diajak untuk latihan membatik. Itu saya ibu rumah tangga, anak saya masih kecil waktu itu, masih kecil-kecil itu saya, tapi mau waktu itu belum ada gregetnya ya, cuman terus sudah selesai sampai 1 bulan, udah selesai gitu ya udah ya, kamu mau itu gimana, nggak seperti sekarang enak di balik ada fasilitas yang lain ya. Akhirnya saya dengan Pak Eko itu, ayo Bu cari informasi untuk terus berlatih dan berlatih terus. Saya berlatih selama 1 tahun. 1 tahun. Boleh diceritakan mengapa Ibu tertarik untuk menjadi pengrajin batik dibanding pekerjaan lainnya? Karena dengan saya berlatih itu saya bisa bekerja sambil di rumah dan momong putra putri. Jadi istilahnya kayak wirausaha gitu, karena tidak bekerja di luar rumah. Karena dengan itu kan nantinya saya bisa bekerja di rumah, mengawasi anak dan bisa berkumpul di keluarga gitu, intinya gitu. Bagaimana target pasar untuk batik yang Ibu buat? Target pasarnya? Targetnya waktu itu masih lokal. Setelah itu ikut pameran sampai ke maksudnya wilayah Semarang dulu, terus sampai ke wilayah Jawa Tengah merangkap ke provinsi. Saya sampai ke provinsi. Waktu itu saya ya bingung, ini gimana ini, ikut pameran-pameran sering diikutkan oleh dinas. Sampai ke provinsi, tingkat provinsi sudah. Batiknya udah terjual hingga kemana aja ya Bu? Kalau kejual ya saya bingung ya. Sekupnya saya seringnya di Semarang karena saya buat batik Semarang, sekupnya gitu. Tapi kalau saya suruh buatkan motif-motif lain itu sudah sampai ke luar negeri, karena ada yang buat batik, Bu iki aku kain buatkan batik, ternyata dia main online sampai ke sebelum pandemi keluar buat kerudung pasmina. Waktu belum pandemi itu sampai keluar negeri. Saya tahunya dia sering Bu iki Bu permintaan ini sampai banyak waktu sebelum pandemi itu, bahkan keluar. Itu saya buat yang bukan Semarangan, pasmina dari bahan kayak Paris itu. Kalau kendala selama berwirausaha ini apa aja? Wah banyak sekali, banyak Boleh kendalanya sedikit ya. aja. Kalau misalkan tidak sesuai saya harus nanggung. Misalkan sesuai pesanan gitu ya, saya udah buat, Bu ini tidak sesuai, dikembalikan, ada jumlah banyak itu. Tapi saya memberikan servis yang baik,
saya terima, saya ganti sesuai itu. Dan ya kebetulan puji Tuhan ini bisa terjual, padahal beda satu strip, beda yang ini kan sama, tidak ada masalah, bisa jual lagi ternyata. Oh, saya yang penting memberikan servis yang baik, saya ganti sampai berulang, pernah 3 kali. Bu, kira susah, aduh langsung gini terus. Saya ganti. Kalau enggak nanti saya rubah lagi prosesnya. Saya benahi lagi yang ini, saya warna lagi, saya jual lebih mahal lagi. Jadi sebetulnya kita bisa mengatasi kendala-kendala itu dengan tekun, dengan sabar, itu aja. Dan kita berpikir bagaimana caranya, tapi kita berikan servis yang baik kepada pelanggan. Kalau boleh tahu kira-kira omset yang didapat berapa ya? Wah, dulu banyak, sekarang saya sudah tidak begitu, sekarang agak menurun sih, tidak begitu. Dulu banyak itu, sampai berapa itu? Saya kan ke sekolahan, sekolah negeri buat seragamnya kepada saya, 600, 500 per potong itu. Dulu pernah PLN buat batik itu sampai beberapa puluh juta itu dulu. Iya, batik tulisnya 20 juta. Terus itu sekarang ya sudah beda, karena saya tidak sering keluar karena saya ngurusin suami dulu. Dengan omset sebanyak ini, ciri khas apa yang ada di produk batik ini sehingga banyak diminati oleh banyak konsumen? Saya setiap itu motif-motif itu saya modifikasi terus, saya desain. Misalkan nih motifnya begini, saya ganti tiap itu, jadi tidak monoton gitu terus. Jadi walaupun pakemnya itu tugu dan warna dan asap, itu saya mesti ganti-ganti terus. Dengan saya kasih kawung, saya kasih garis-garis, saya kasih apalah yang lain, bulat-bulat, cecek-cecek apa-apa, saya ganti. Oh, ini sudah saya ganti lagi. Jadi orang banyak tertarik oleh motif dan desain-desain saya. Jadi saya tidak pernah, wah kok gini. Saya sering ganti. Sering ganti. Oh, kalau hampir semua warga di kampung batik ini kan berjualan batik. Terus bagaimana dengan persaingan yang terjadi antar toko? Iya, kita tidak merasa bersaing ya saya ya, karena saya sudah punya komitmen dan ciri-ciri khas sendiri. Mereka mau bersaing, monggo. Saya misalkan, oh ini kok gini, saya akan merubah desain saya. Saya akan, ini kok gini, yang pasalnya gini, saya ikutin. Dan saya akan merubah sedikit-sedikit beda dengan yang lain. Pasti dia akan tertarik pada saya. Gitu. Intinya gitu. Desain yang saya rubah. Desain. Terakhir, adakah pesan untuk anak muda zaman sekarang tentang mengenai budaya kain batik ini? Ya, ini terus terang anak saya juga saya libatkan untuk meneruskan batik, supaya mencintai batik, supaya dilestarikan, supaya batik itu tetap tidak pudar oleh anak-anak muda dan disukai dan terus dicintai. Itu saya. Sudah gitu aja. Ya, terima kasih Bu. Ya cuma itu tok ya bisanya ya. Sudah mengganggu waktunya. Nggak, ya ini sedang buat itu loh. Slayer untuk gereja. Saya kan buat untuk mau tampil, ya udah tak buatin kayak slayer gitu. Pas kebetulan ini kok belum datang, katanya jam 2. Kok belum datang, ya udah enggak apa-apa. Ya. Saya izin undur diri. Ya, terima kasih. Kasih Bu. Ya. Jadi itu tadi wawancara kami mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Batik Semarang. Sekian dari kami. Jangan lupa mampir di Kampung Batik Semarang.